sini rata-rata juga ada sih. Masa saudara-saudara atau apa? Apa orang sudah? Boleh pertanyaan pertama, boleh disebutkan namanya, dari mana? Dari Majelis Taklim mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga dari Sematang. Dari Majelis Taklim, dari salah satu majelis yang dipimpin oleh Ustaz Manan, Sobat Ngaji. Pertanyaannya adalah, adakah amalan yang setara dengan pahala sholat tarawih? Karena saya bekerja 12 jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dikasih tahu orang nggak pada sholat tarawih, iya kan? Wah, kalau dikasih bocoran sama orang nggak pada ke masjid, sepi nanti masjid ini. Gara-gara ceramah saya, masih tahu pahalanya sih. Prinsipnya begini Pak, saya masih ingat perkataan guru saya. Misalnya nih ya, di malam 10 terakhir itu, orang tuh sering memburu Lailatul Qadar ya kan, dan kita disunahkan beritikaf di masjid, beribadah dalam masjid. Tapi kata guru saya, bagaimana dengan orang-orang yang terpaksa jadi security misalnya, atau dia punya pekerjaan yang memang mengharuskan dia keluar masjid di waktu malam? Apakah punya kesempatan yang sama mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena ibadah terbaik itu, ini yang kadang orang salah paham. Ibadah terbaik itu Pak, kata guru saya, al-itqan fima aqamanallahu fi, memantapkan tugas yang kita dapat pada makom yang Allah tetapkan. Kalau Bapak di bulan puasa berprofesi sebagai apapun itu, dan itu kemudian kita tunaikan dengan niatan memantapkan tugas kita, bukan iktikaf dalam masjid seharian begitu, itu pahalanya besar. Jadi antara ibadah besar, ibadah dengan pahala besar yang kadang dilupakan orang. Orang nyangkanya ketika puasa itu kita dalam masjid aja gitu loh. Baca zikir, subhanallah sekian ribu kali, la ilaha illallah sekian ribu kali, Al-Quran di majlis dalam sehari. Anak istrinya kagak dikasih makan. Atau pekerjaan atau tugas dari atasannya diabaikan dengan alasan ingin fokus beribadah. Lo ada di pabrik berjualan di siang hari, bukan siang hari, sore hari. Siang hari buat orang-orang yang nggak jelas. Berjualan di sore hari, berbisnis, apapun yang kita lakukan, ibu rumah tangga, memberikan sibuk menyiapkan masakan untuk suaminya sehingga dia misalnya kelelahan. Dulu tuh guru kami tuh, saya itu istrinya itu, kalau misalnya kita taraweh, beliau itu masak buat sahur, terus ngeluh sama beliau, sama suaminya, sama guru kami itu, gimana saya tuh pengen sholat taraweh dengan para jemaah itu sampai larut malam, tapi nggak bisa kan, siapa yang masak mereka? Jawaban guru saya apa? Kamu tahu nggak? Masing-masing ibadah orang-orang yang taraweh di masjid itu ada fi sahifatik, ada di amal catatan buku catatan amal kamu. Jadi kita itu ketika beribadah, kalau kita nggak bisa melakukan ibadahnya, minimal kita berkhidmat kepada orang yang beribadah itu. Dengan cara apa? Memberinya makan, paling gampang kan begitu Pak. Kita nggak bisa sholat taraweh, salah satu amalan yang mungkin, karena soal amalan apakah betul-betul menyertai atau tidak, harus ada wahyu. Saya bukan seorang nabi, tapi paling tidak kita memberikan khidmat kepada orang-orang yang sholat taraweh. Dengan cara apa? Itu tadi, habis selesai sholat tarawih kan lapar tuh, orang nyari makanan, kasih makan. Kita sebagai marbot biasanya di masjid menyediakan tempat yang nyaman dan layak supaya mereka nyaman beribadah. Mereka nyaman beribadah gara-gara amalan kita. Kecipratan kita pahalanya, ya udah pasti. Nah, itu salah satu amalan ibadah. Tapi kalaupun kita tidak bisa, kita di luar sana itu tergolong sebagai ibadah kalau kita betul-betul bekerja dan menunaikan tugas. Jadi ibadah itu nggak selamanya terfokus pada ritual dalam ajaran Islam. Kita bekerja di pabrik, kita bekerja di kantor, kita pergi keluar ke jalan raya, kalau memang diniatkan untuk beribadah, itu sama terhitung sebagai ibadah juga. Jadi jangan sampai mengira bahwa dengan sholat tarawih itu kemudian kita menunaikan ibadah, sementara kita punya kewajiban pokok kita tinggalkan, kita meninggalkan sesuatu yang lebih utama sebetulnya. Kalau memang itu pekerjaan kita, kalau memang dalam pekerjaan itu anak istri kita kagak makan,
Kecuali kalau pekerjaan itu bisa ditunda dan disingkirkan terlebih dulu, kita ke masjid itu lebih baik. Karena ini momen yang sangat berharga. Tapi kalau nggak bisa dihindari, kalau kita nggak bekerja di waktu malam, kemudian kita nggak bisa menafkahi keluarga, ya salah. Kalau kita memaksakan pergi ke masjid, begitu ya Pak ya. Jadi salat tarawih itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau kita bekerja, hukumnya wajib. Kalau itu mendesak sifatnya. Tapi kalau pekerjaannya bisa ditunda dulu, atau kita bisa bernegosiasi ke atasan kita supaya ditunda, supaya diubah misalnya jam kerjanya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, bagus ya. Malam jangan sampai kerja, cukup ibadah di dalam masjid. Tapi kalau nggak bisa dan nggak bisa dihindari, bekerjalah dan niatkan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Insya Allah pahalanya nggak kalah banyak. Karena kata guru saya begitu. Ibadah kabirah di antara ibadah yang besar yang dilupakan oleh banyak orang zaman sekarang, al-itqan fima aqamanallahu fi. Memantapkan tugas pada maqam yang Allah tetapkan buat kita. Saya kira